Fajar menyingsing di desa yang asri, dikelilingi oleh padang rumput dan hutan. Perlahan, matahari terbit dari balik bukit, menyinari pepohonan dan hamparan tanah yang mulai terbangun oleh cahaya keemasan. Kicau burung meramaikan pagi, disertai angin lembut yang berembus membawa aroma segar dari hutan. Di tepi hutan, seorang gadis kecil Lili tampak sedang bermain. Lili mengenakan baju hijau dan topi jerami yang melindungi wajahnya dari sinar matahari. Ia tampak gembira, penuh semangat, dan rasa ingin tahu yang membara. Hari ini cerah sekali, saat yang tepat untuk menjelajahi hutan. Langkah Lili semakin jauh memasuki hutan. Matanya berbinar melihat bunga-bunga liar yang tumbuh di tepi jalan setapak. Dia menghentikan langkah sejenak, merasakan angin yang lembut berembus, dan tersenyum pada keindahan yang mengelilinginya. Indahnya hutan ini, ada suara burung, angin, semuanya terasa begitu damai. Perlahan, suara gemercik air menarik perhatian Lili. Dia mengikuti suara itu dan tiba di sebuah sungai jernih yang mengalir tenang, dikelilingi oleh bebatuan dan tanaman hijau. Seekor rusa kecil sedang minum di tepi sungai, dedaunan bergoyang di tiup angin. Wah, beruntung sekali bisa tinggal di hutan yang indah ini. Lili melihat sekeliling dengan kagum, melihat pepohonan besar yang menjulang dan sinar matahari yang menembus celah-celah dedaunan. Hutan ini seperti rumah bagi semua makhluk, aku harus melindunginya. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada beberapa pohon yang baru ditebang. Wajahnya berubah serius saat dia menyadari apa yang sedang terjadi. Tapi, ada apa ini? Lili akhirnya mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh penebang liar dan bertemu dengan Pak Budi, penjaga hutan yang tampak cemas dan khawatir. Lili, kamu di sini sendirian? Iya, Pak. Tadi di jalan saya menemukan banyak jejak pohon yang ditebang. Apa yang sedang terjadi, Pak? Pak Budi menghela napas panjang, terlihat berat menanggung beban pikiran yang mendalam. Kami sedang menghadapi masalah besar, Lili. Penebangan hutan secara liar dapat merusak ekosistem dan mengancam kehidupan flora dan fauna yang ada di wilayah sekitar desa kita. Lili mendengarkan dengan seksama, merasa tergerak oleh kata-kata Pak Budi. Waduh, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikannya, Pak? Kita harus mengumpulkan banyak informasi dan melibatkan warga desa. Lili merasa terinspirasi oleh semangat Pak Budi dan siap untuk membantu. Lili dan Pak Budi sedang berada di balai desa, dikelilingi oleh warga desa yang terlihat cemas. Beberapa warga berbicara pelan, sementara yang lain tampak ragu untuk berbicara. Dalam rapat kali ini, kita selaku warga desa perlu bekerja sama untuk menjaga wilayah hutan desa kita. Oleh karena itu, kita membutuhkan sukarelawan untuk berpatroli di hutan. Para warga mulai berbicara di antara mereka. Beberapa warga ada yang tampak ragu. Penebangan liar itu berbahaya. Bagaimana jika mereka melawan? Tapi kita tidak bisa tinggal diam. Kalau hutan terus ditebang, desa kita juga akan terkena dampaknya. Betul, kita harus bertindak. Setidaknya dengan patroli kita bisa mencegah lebih banyak kerusakan. Lili berbicara kepada warga desa dengan bersemangat. Kita semua punya tanggung jawab untuk melindungi hutan. Ini adalah rumah kita dan juga rumah bagi semua makhluk yang tinggal di dalamnya. Jika kita bekerja sama, kita bisa menghentikan penebangan liar. Pak Budi setuju dan mendukung pendapat Lili. Lili benar. Jika kita tidak bertindak sekarang, kita mungkin akan kehilangan hutan kita untuk selamanya. Kita harus melakukan sesuatu sekarang. Saya bersedia ikut patroli. Saya juga akan ikut. Kita harus melindungi hutan. Semua warga desa akhirnya setuju dan mereka mulai berdiskusi tentang rencana patroli hutan dan cara terbaik untuk menangani masalah ini. Setelah mengumpulkan banyak informasi tentang siapa dalang di balik penebangan hutan liar, Lili dan Pak Budi memutuskan untuk memimpin patroli. Tim patroli hutan terbagi menjadi beberapa kelompok untuk mencari Rudi di arah yang berbeda. Lili dan Pak Budi mengambil jalur yang lebih gelap dan sepi, menyusuri hutan dengan hati-hati. Angin malam yang dingin berhembus, dan suara binatang malam terdengar samar-samar di kejauhan. Lili dan Pak Budi berjalan dalam diam. Dengan kewaspadaan tinggi, tiba-tiba mereka mendengar suara ranting yang patah. Itu dia, kita harus menghentikannya sekarang. Dengan hati-hati, mereka bergerak lebih dekat, menahan napas dalam ketegangan dan berdoa agar tidak tertangkap. Pak Budi memberikan tanda agar mereka tetap diam. Ayo Lili, kita dekati dia dengan hati-hati.
dan Pak Budi pun mengkonfrontasi Rudi. Tidak bisa terus melakukan ini. Penebangan liar merusak hutan dan ekosistem. Kenapa aku harus peduli? Lili menunjukkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Lihat ini, dampak dari tindakanmu itu sangat merusak keseimbangan alam. Daripada kamu merusak hutan, lebih baik kamu membantu kami untuk melestarikan hutan. Baiklah, aku akan berhenti dan membantu kalian melestarikan hutan. Di bawah sinar mentari pagi yang cerah, Lili, Pak Budi, dan Rudi menanam pohon baru di area hutan yang rusak. Mereka bekerja bersama, bahu-membahu, menanam bibit-bibit yang kelak akan tumbuh menjadi pohon-pohon besar, sumber kehidupan bagi generasi mendatang. Hutan ini adalah sumber kehidupan bagi kita semua, tempat pelindungan bagi ribuan makhluk, dan penyeimbang alam. Menjaga kelestarian hutan bukan hanya tugas hari ini, tetapi juga tanggung jawab kita untuk masa depan. Dengan menghindari penebangan liar, kita dapat menghindari dampak buruk seperti banjir, tanah longsor, dan punahnya satwa yang menjadi bagian penting ekosistem. Jika kita sama-sama melindungi hutan ini dari ancaman, kelak anak cucu kita masih akan menikmati udara segar, alam yang indah, dan semua keajaiban yang ditawarkan hutan. Mari kita jaga hutan ini, bukan hanya untuk kita, tetapi untuk bumi dan seluruh makhluk yang bergantung padanya.